Perkenalkan, nama saya Najwa Bevi Situmorang dengan NIM 221401116. Di sini saya ingin menjelaskan tentang search algorithm. Searching adalah suatu mekanisme dalam pemecahan masalah yang paling umum dalam kecerdasan buatan. Ada beberapa urutan langkah yang diperlukan untuk memperoleh solusi yang merupakan suatu isu yang penting untuk dibuatkan pemecahan masalahnya. Hal ini harus dilakukan dengan mengidentifikasi proses try and error. Dalam artiannya harus mencoba dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam prosesnya. Algoritma searching sering digunakan dalam kecerdasan buatan adalah pertama yaitu uninformed search algorithm. Algoritma ini tidak memberikan informasi apapun tentang permasalahan yang ada, tetapi hanya berfokus memberikan informasi tentang algoritma tersebut. Algoritma ini juga disebut blind search. Istilah blind search berpedoman bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan lain selain yang disediakan. Yang dilakukan oleh algoritma ini adalah merupakan adalah melakukan generate dari suksesor dan membedakan goal state dari no goal state. Pencarian ini dilakukan berdasarkan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand. Eh, Selanjutnya adalah jenis-jenis dari uninformed search algorithm. Yang pertama itu adalah Bird First Search atau BFS. Pencarian dengan metode ini menggunakan teknik di mana langkah pertama harus dilakukan adalah root node di ekspansi. Setelah itu dilanjutkan semua suksesor dari root node di expand. Hal ini terus dilakukan hingga left atau left node pada level paling bawah yang sudah tidak memiliki suksesor lagi. Kalau di sini itu adalah pertama, kita itu contohnya adalah S menuju ke A, setelah A menuju ke B, selanjutnya B ini menuju ke C menuju ke D menuju ke E menuju ke F menuju ke H, dan yang terakhir itu H menuju ke G karena ini adalah node yang paling bawah. Selanjutnya adalah Uniform Cost Search atau UCS. Pencarian dengan BVS akan menjadi optimal ketika nilai pada semua pet adalah sama. Dengan sedikit perluasan dapat ditemukan sebuah algoritma yang optimal dengan melihat apakah nilai tiap pet di antara node-node yang ada. Selain menjalankan fungsi algoritma BVS, Uniform Cost Search melakukan ekspansi node dengan nilai pet yang paling kecil. Hal ini dilakukan dengan membuat antrian pada suksesor yang ada berdasar pada nilai petnya atau node disimpan dalam bentuk priority queue. Selanjutnya adalah depth limited search. Pencarian menggunakan DVS akan berlanjut sampai ke dalam paling terakhir dari sebuah tree. Misalkan, yang muncul pada DVS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite stage patch. Hal ini bisa diatasi dengan menginisiasikan batas depth pada level tertentu semenjak awal pencarian, sehingga pada node pada level depth tersebut akan diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki suksesor. Ke iteratif deepening depth first search. Iteratif deepening search merupakan sebuah strategi umum yang biasanya dikombinasikan dengan depth first research yang akan menemukan berapa depth limit terbaik untuk digunakan. Hal ini dilakukan dengan cara menambah nilai secara bertahap, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai goal sudah ditemukan. TF adalah bidirectional search. Pencarian dengan metode bidirectional search adalah dengan menjalankan dua pencarian secara simultan, yang satu dikerjakan secara forward dari initial state menuju ke goal, sedangkan yang satu lagi dikerjakan secara backward mulai dari goal ke initial state. Yang kemudian diharapkan bahwa kedua pencarian itu bertemu di tengah-tengah.
Selanjutnya adalah jenis dari informed search algorithm. Dengan menggunakan uninformed search algorithm, beberapa permasalahan dapat dipecahkan. Namun, tidak semua algoritma dapat menyelesaikan permasalahan dengan efektif secara efisien. Informed search algorithm disebut juga dengan heuristic search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan pengetahuan yang spesifik pada permasalahan yang dihadapi, selain dari definisi masalahnya itu sendiri. Nah, pada pencarian pada metode UGS, salah satu bagian dari uninformed search algorithm, kita membandingkan nilai pada peg yang ada lalu, kemudian melakukan ekspansi pertama kali pada peg dengan nilai yang terkecil. Nilai peg ini biasanya dilambangkan dengan G fungsi Gn. Lebih lanjut lagi dari metode pencarian tersebut. Pada informed search algorithm, kita mengenal nilai estimasi atau prediksi dari satu node ke node lainnya. Nilai estimasi ini biasanya dilambangkan dengan fungsi Hn. Jika n adalah goal node, maka Hn adalah 0. Metode pada informed search algorithm adalah pertama yaitu greedy burst first search. Metode pencarian ini melakukan ekspansi node yang memiliki jarak terdekat dengan node goal node. Namun, ekspansi yang dilakukan pada metode ini menggunakan evaluasi hanya dengan melihat fungsi heuristiknya. Dengan kata lain, dibandingkan dengan penentuan ekspansi node adalah nilai estimasi atau prediksinya. Fungsi n sama dengan fungsi h, fungsi n sama dengan fungsi h n. Uniform Square Search atau UCS adalah yang B adalah search A star search. Bentuk dari burst first yang paling dikenal adalah algoritma pencarian A dibaca dengan A star, tidak jauh berbeda dengan greedy yang hanya melihat pada nilai HN pencarian A, melihat pada kombinasi nilai dari patch-nya yaitu GN dengan nilai estimasi yaitu HN, VN sama dengan GN ditambah HN. 3C yaitu Generate MTS. Metode ini merupakan metode paling sederhana dalam pencarian heuristik atau inform search algorithm. Pada dasarnya, metode ini memakai dua langkah, yaitu membangkitkan solusi yang mungkin ada dan mengetes solusi tersebut. Algoritma ini memakai produser DVS karena suatu solusi harus dibangkitkan atau dikembangkan secara menyeluruh baru dapat dilakukan pengetesan. Sehingga metode ini kurang efektif untuk masalah-masalah yang kompleks. D yaitu hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode generate and test. Perbedaannya pada umpan balik setelah dilakukan tes. Tes yang berupa fungsi heuristik menunjukkan seberapa baik nilai yang tertekan diambil dalam terhadap keadaan. Metode ini sebenarnya kurang efektif, namun sebab terlalu banyak solusi dalam suatu masalah. Nah, ini adalah perbedaan dari informed search dan uninformed search. Pertama, itu ada saya berikan mulai dari parameter pencarian yang terinformasi sama pencarian tanpa terinformasi. Ini pencarian terinformasi itu ada informed search dan tanpa informasi itu uninformed search. Pertama, parameter yang itu dikenal sebagai pencarian eh, kalau informed search itu dikenal sebagai pencarian heuristik, sedangkan uninformed search itu dikenal juga sebagai pencarian buta atau blind search. Eh, menggunakan pengetahuan, ia menggunakan pengetahuan untuk proses pencarian, sedangkan yang uninformed search itulah dia menggunakan pengetahuan untuk proses, ia tidak menggunakan pengetahuan untuk proses pencarian. Penunjukannya adalah ia kalau informed search, ia menemukan solusi lebih cepat. Sedangkan kalau uninformed search, ia adalah ia menemukan solusi secara lambat dibandingkan pencarian berdasarkan informasi. Penyelesaiannya mungkin lengkap. Kalau informed search itu mungkin lengkap, mungkin tidak. Sedangkan uninformed search, uninformed search itu selalu lengkap. Kalau biaya informed search itu rendah, sedangkan biaya uninformed search itu biayanya selalu tinggi.
Waktu, kalau inform search itu menghabiskan lebih sedikit waktu karena pencariannya cepat. Sedangkan kalau inform search itu membutuhkan waktu sedang karena pencarian yang lambat. Selanjutnya adalah arah. Kalau arah itu, kalau inform search ada arahan yang diberikan tentang solusinya, sedangkan uninformed search tidak diberikan saran melalui solusi di dalamnya. Kalau pelaksanaannya, kalau informed search itu proses implementasinya memakan waktu lebih sedikit. Sedangkan kalau uninformed search itu ia lebih memakan waktu lama saat diimplementasikan. Efisiensinya, informed search lebih efisien karena efisiensi memperhitungkan biaya dan kinerja yang saya sebutkan sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan itu kan lebih sedikit dan kecepatan menemukan solusinya itu kan lebih cepat. Sedangkan kalau informed search itu hal ini relatif kurang efisien karena biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dan kecepatan menemukan itu solusi itu berlambat. Selanjutnya adalah persyaratan komputasi. Persyaratan komputasi inform search itu berkurang, komputasinya berkurang, sedangkan kalau uninformed search itu persyaratan komputasinya lebih tinggi. Kalau ukuran masalah pencarian, inform search itu memiliki cakupan yang luas dalam hal menangani masalah pencarian. Sedangkan uninformed search itu memecahkan tugas pencarian yang besar merupakan hal yang menantang. Contoh algoritmanya ini adalah pencarian serakah, pencarian up, pencarian Arnold, dan algoritma pendakian bukit. Sedangkan kalau uninversus itu pencarian kedalaman pertama atau DVS, pencarian penelusuran luas pertama atau BVS, cabang dan terikat. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah, dalam kecerdasan buatan terdapat beberapa metode atau istilah di dalamnya. Di antaranya adalah searching. Searching merupakan suatu mekanisme dalam pemecahan masalah yang paling umum. Ada beberapa langkah yang penting harus dibuat sehingga dapat dibuatkan pemecahan masalahnya. Searching dilakukan dengan metode mengidentifikasikan try dan error. Inform dan uninformed algorithm merupakan salah satu algoritma kecerdasan buatan. Tidak semua algoritma dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Uninformed search algorithm merupakan blank search, artinya tidak ada tambahan informasi yang disediakan. Algoritma jenis ini tidak memberikan banyak solusi. Pada dasarnya, algoritma jenis ini hanya menjelaskan tentang algoritma tersebut. Eh, Burst First Search atau DVS, Uniform Course atau UCS, Depth First Search atau DVS, Depth Limited Search, Interdividing Depth First Search, serta Blind Search merupakan metode-metode yang terdapat dalam Uninformed Search Algorithm. Sedangkan Informed Search Algorithm juga disebut dengan Heuristic Search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan pengetahuan spesifik kepada masalah yang dihadapi. Metode-metode yang digunakan Informed Search Algorithm lebih sedikit dibanding Uninformed Search Algorithm. Generate and Test, A-Search, dibaca A-Star Search, Grading Best First, High Climbing merupakan metode yang digunakan dalam Informed Search Algorithm. Contoh soalnya, perhatikan gambar yang saya share screen. Nah, itu dari situ soal ditanya, apabila kondisi trigger seperti di gambar di atas, di mana biaya lintasan atau PET dan nilai prediksi atau estimasi sudah diberikan, maka kita dapat melakukan simulasi proses ekspansi node dengan algoritma Uniform Cost Search, Greedy Burst Search, dan A-Star Search. Nah, inilah gambar dari soal tersebut. Penyelesaiannya yang pertama adalah eh, uniform cost search. Pada proses ekspansi uniform cost search dihitung berdasarkan nilai lintasan GN, sehingga proses akan berjalan sebagai berikut. Proses eksplorasi di node dimulai dari S sebagai initial stage. Eksplorasi node dari S akan menuju ke A, C, K sebagai suksesornya. Pada simulasi eksplorasi
eksplorasi di atas untuk mempermudah proses eksplorasi, maka ditulis dengan C, A, K, karena urutannya dituliskan secara ascending dari nilai GN terkecil sehingga akan dihasilkan urutan node yang akan dieksplorasi selanjutnya. Pada eksplorasi node selanjutnya, nilai GN diakumulasikan dari node awal sampai pada node current yang dieksplorasi. Jadi dari proses di atas maka dihasilkan jumlah ekspansi node sebanyak 10 kali dan path yang dilalui dengan menggunakan algoritma uniform cursors adalah SCD. SCD, EFGH. Selanjutnya adalah greedy versus. Proses ekspansi dengan menggunakan algoritma greedy bus versus adalah dengan merujuk pada nilai estimasinya, yaitu Hn. Berbeda halnya dengan Gn yang diakumulasikan. Nilai Hn tidak dapat diakumulasikan. Proses eksplorasinya berjalan sebagai berikut. Fungsi f sama dengan s, f sama dengan ACK, f sama dengan BCK, f sama dengan GCHK, f sama dengan CHK dengan nilai 2 ACK 245, BCK 345, GCHK 0445, CHK yaitu 45. Proses yang dilakukan pada greedy burst search sama dengan seperti uniform cost search. Namun, parameter yang digunakan hanya nilai estimasinya. Pada proses di atas, maka dihasilkan jumlah ekspansi node sebanyak 4 kali, dan path yang dilakukan menggunakan algoritma greedy burst search adalah S, A, B, dan G. Yang ketiga adalah penggunaan A-star search. Eksplorasi node dari metode A-star dilakukan dengan cara menjumlahkan kombinasi pada path GN dengan dan nilai estimasinya adalah HN. Penjumlahan dari nilai tersebut akan dibandingkan untuk penentuan node mana dulu yang akan dieksplorasikan. Prosesnya berjalan sebagai berikut. Dari proses di atas, maka dihasilkan jumlah ekspansi node sebanyak 7 kali dan path yang dilalui menggunakan algoritma A-star search adalah S, C, D, F, dan G. Nah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata mohon dimaafkan. Eh, terima kasih.